Contoh misalnya saya, ibaratkan ada seorang yang pakai anting-anting, kemudian rambutnya dikerok, misalnya bibirnya ada tindiknya, kemudian kita naik ke sebuah pesawat, ternyata sebelum pesawat berangkat dia bilang terima kasih atas kepercayaannya naik pesawat ini dan saya adalah pilot dari pesawat ini. Ada kemungkinan besar kita yang sudah naik pesawat itu pada kabur. Karena apa? Penampilannya tidak cocok dengan pekerjaannya. Apakah orang yang seperti ini bisa jualan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rezeki, kesehatan dan istiqomah dalam jalan keimanan. Oke, sahabat, sebelum kita lanjut akan membahas mengenai ide pemasaran, bagaimana menghasilkan penjualan yang sangat efektif melalui online maupun offline. Marilah yang belum subscribe ataupun yang belum follow, silahkan subscribe channel kami ini dan berikan komentar di kolom komentar dan dukung selalu channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita akan ngebahas mengenai istilah pemasaran, yaitu hypno marketing, hypno selling, ataupun sales magic mungkin ya. Ada beberapa banyak kita sering membaca referensi penjualan. Tapi di semua buku-buku ini ada garis besar yang bisa kita pahami. Tapi intinya sebelum kita menjual, yang paling penting adalah kita punya motivasi dulu, punya motif dulu buat apa kita menjual tersebut. Karena teknik-teknik menjual ini adalah bicara mengenai teknis saja. Yang paling penting, kalau dari Thomas Alva Edison pun juga membilang 95% sukses di dalam profesi apapun itu sebenarnya adalah dari impiannya, 5% adalah teknisnya. Jadi ini adalah bicara teknis saja. Tapi teknis itu sekarang sangat penting, karena kalau kita tidak paham teknisnya, nanti kita banyak mengalami kerugian dalam melakukan promosi-promosi yang ternyata itu tidak mengena. Ibarat kita memancing itu tidak langsung ke tepat sasaran, di akhirnya terbuang sia-sia umpan yang kita siapkan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai langkah-langkah teknik dalam hypno selling, hypno marketing atau sales magic ini. Yang paling pertama adalah, langkah pertama kita harus dulu pertama-tama membangun trust atau kepercayaan dari kita pribadi dan produk kita. Kita kalau dalam ketemu partner ataupun klien, perhatikan sekali penampilan. Nah, maka ada istilah kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, artinya kadang dengan penampilan yang rapi, pakaian yang menarik, ya, insya Allah kita akan mudah menjual. Contoh misalnya saya, ibaratkan ada seorang yang pakai anting-anting, kemudian rambutnya dikerok, misalnya bibirnya ada tindiknya, kemudian kita naik ke sebuah pesawat, ternyata sebelum pesawat berangkat dia bilang terima kasih atas kepercayaannya naik pesawat ini dan saya adalah pilot dari pesawat ini. Ada kemungkinan besar kita yang sudah naik pesawat itu pada kabur. Karena apa? Penampilannya tidak cocok dengan pekerjaannya. Apakah orang yang seperti ini bisa jualan? Bisa. Tapi jualannya adalah jualan narkoba seperti itu ya. Nah, kemudian bubuhkan gelar dan jabatan. Kalau kita bikin kartu nama mungkin, ataupun di dalam channel atau Facebook kita pada saat kita memperkenalkan diri, berikan bahwa kita memang expert ahli di bidang yang kita geluti tersebut. Biasanya juga orang akan percaya dengan merek dan nama besar. Misalnya kita seperti sudah ada pengalaman-pengalaman, misalnya punya klien perusahaan-perusahaan besar, Pertamina ataupun perusahaan-perusahaan multi ya, Telkom ataupun yang lain. Nah, kalau kita gunakan merek dan nama besar ini, ataupun kita menjadi bagian tim dari perusahaan-perusahaan ini, perusahaan multinasional ini, maka kita akan lebih mudah dipercaya publik. Nah, kemudian juga penting sekali kita memiliki testimoni. Makanya apalagi yang terkhusus buat yang jualan online, testimoni dari para customer itu harus apik sekali di koleksi di memori handphonenya, sehingga pada saat kita mau berjualan, testimoni ini yang kita tampilkan di profil produk kita. Yang terakhir adalah edifikasi. Edifikasi ini adalah pihak ketiga yang memberikan nilai positif terhadap diri kita, dan pihak ketiga itu boleh jadi adalah tim kita. Misalnya seseorang mau ketemu klien, mau ketemu teman dalam menawarkan sebuah prospek usaha.
Nah misalnya pada saat sebelum ketemu ini, teman yang kita ajak sebagai partner tadi memperkenalkan diri kita biasa-biasa saja, maka orang tidak akan respect. Jadi pada saat kita misalnya diperkenalkan oleh teman kita dengan sangat bagus sekali, misalnya Bapak beruntung bisa ketemu Pak Taufik misalnya, karena beliau ini sibuk dan beliau ini punya pengalaman yang luar biasa. Persis seperti kalau kita mau memasuki sebuah seminar, ada yang namanya edifikasi, yaitu mempromosikan orang yang mau jadi pembicara itu. Nah, apabila kita sudah mendengar edifikasi ini, biasanya kita lebih trust, lebih percaya. Nah, trust ini sangat mahal. Kenapa? Karena kalau sudah kehilangan kepercayaan, misalnya dalam transaksi pinjam-minjam misalnya, satu kali orang cacat kepercayaan, maka biasanya sangat susah untuk melakukan pinjaman kedua, ketiga kalinya. Nah, maka dari itu penting sekali kita menjaga kepercayaan di orang lain. Nah, trust ini fondasi awal untuk melakukan yang namanya transaksi jual beli ataupun hal-hal yang lain. Bahkan boleh dikatakan orang dalam bicara percintaan pun ya kalau sudah nggak percaya susah juga. Misalnya orang tua ya sama anak, pasangan misalnya, kalau sudah tidak percaya walaupun argumen seperti apapun susah. Nah, jadi trust ini adalah fondasi semua lini ya di dalam membangun hubungan. Nah, trust ini kalau seandainya nantinya kita sudah masuk dan kita sudah memiliki produk ataupun misalnya kalau di bisnis online adalah produk orang lain, nah trust ini harus kita bangun juga dari sisi-sisi yang sifatnya fisik ya, dengan gerak. Misalnya pada saat ketemu klien kita ikuti gerak dari teman kita menjadi partner bisnis kita itu, supaya jangan sampai dia menutup diri. Jadi pada saat dia misalnya duduk santai, kita boleh pertama kali duduk santai dulu, jangan terlalu serius menunduk dulu kepada dia. Kemudian ikuti iramanya, ikuti topik pembicaraannya. Jadi apa yang dia sampaikan, coba kita ikuti alurnya, karena biasanya kesamaan kemiripan, misalnya sama-sama mirip dari satu daerah tertentu, kemudian kesamaan mirip hobi tertentu, kesamaan mirip asal daerah tadi. Nah, kalau kesamaan kemiripan ini persis, biasanya lebih memudahkan itu masuk ke alam bawah sadar dia untuk lebih percaya terhadap kita. Dan kongruent juga ekspresi dan emosi kita. Jadi misalnya kita mengatakan produk ini dahsyat, tapi badan kita, ekspresi kita malah mengatakan ekspresinya loyo seperti itu, tidak akan kongruent, tidak sama antara apa yang kita ucapkan dengan kenyataannya. Nah, jadi keakraban ini kita bangun, tapi jangan persis mengikuti. Jadi misalnya dia duduk nyender 1-2 detik, ikut juga nyender. Tapi jangan langsung biasa dia nyender juga, dia berdiri juga, tidak. Tapi kita mengikutinya kurang lebih 3-5 detik lah. Berikan waktu untuk ikut sampai akhirnya kita bisa leading. Leading itu dapat artian mengajak dia dengan misalnya kalau kita ketemu kasih sampel sehingga dia bisa menunduk. Nah, ini adalah langkah pertama, membangun kepercayaan dulu. Ini fondasinya. Berikan senyuman, gunakan tutur bahasa yang sama, ya. Hidupkan gestur tubuh dan kemudian mata dominan, dan berikanlah impresi yang berupa buah tangan. Apalagi kalau biasanya kalau kita bertamu ke rumah orang lain bawakan hadiah, itu sudah sesuatu yang merebut hati perhatian klien partner kita, itu sudah membuat kepercayaan yang luar biasa. Jangan sampai terlalu irit untuk memberikan apresiasi kepada calon customer kita. Kemudian lakukan sentuhan lengan. Kalau buat yang tua bisa kita cium tangan, kalau buat yang muda kita bisa pegang pundaknya. Yang penting sama-sama mahram ya, artinya sama-sama. Kalau sama cewek jangan seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah bicara trust, kepercayaan, kita masuk langkah kedua, baru kita bisa memulai bicara kebutuhan dia. Nah, kebutuhan ini adalah bicara motif. Motifnya adalah manusia itu biasanya mencari nikmat dan menghindari kesengsaraan. Ini kebutuhan dasar. Cari nikmat artinya ya dari kebutuhan utama manusia apa? Yang kebutuhan mengenai kepastian, kenyamanan, kemudian hal-hal baru ataupun koneksi. Nah, ini kita carikan hard bottom, titik temunya, titik tekannya untuk kita bisa, orang itu memang benar-benar butuh dengan produk kita. Jadi kalau orang itu kita presentasikan produk kita atau kita tawarkan terus-menerus, tapi dia tidak ketemu titik poin hard bottom, titik tekannya untuk
menyukai produk kita susah. Jadi promosi kita lewat-lewat aja. Nah, maka dari itu yang paling penting kita bisa mengetahui apa yang diinginkan orang. Misalnya kita mau menawarkan produk dari online kita, misalnya fashion. Nah, yang diinginkan orang sekarang apa? Trending sekarang apa? Oh, ternyata trending sekarang adalah hijab syar'i model dari artis ini. Nah, yang diinginkan orang itulah yang kita masuki. Dan juga perlu kita juga tekankan apa yang dihindari seseorang. Yang dihindari seseorang adalah biasanya orang tidak mau ditipu, tidak mau hanya jual gambar tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, ini yang harus kita yakinkan kepada customer. Kita bicara need, bicara kebutuhan. Sampai-sampai kita bisa menanyakan supaya Mbak, Mas mau dengan produk ini, kira-kira syaratnya apa? Jadi bisa berinteraksi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar bisa memasukkan dia dari ya kecilnya dulu. Ya kecil itu kalau di dalam istilah penjualan, orang mau mengisi formulir dulu. Nah, jadi orang mau dulu memasukkan, kalau di dalam bisnis online, email dan data-datanya dulu untuk mau memakai bisnis kita, mau memakai produk kita. Nah, kalau kita sudah bicara kebutuhan, saran saya adalah 6 kebutuhan dasar ini harus kita masuki. Dari kepastian dan kenyamanan. Jadi produk kita itu pastikan bahwa kalau Anda pakai produk sembako yang kami jual ini, Anda akan dapat kepastian bahwa ini memberikan rasa nyaman buat Anda. Variasi, ya, koneksi, unggul, menonjol, tumbuh lebih baik dan berkontribusi. Nah, dari 6 poin ini cukup 3 saja yang kita dapatkan, insya Allah closing untuk kita memberikan penjualan lebih mudah. Jadi kepastian, variasi, lihat prospek kita dari 6 poin ini mana. Ini tolong dicatat sebagai bahan kita untuk menawarkan produk kita. Nah, kalau kita sudah bicara 6 kebutuhan hidup ini, insya Allah kita akan lebih bisa menekan titik temunya yang mana. Orangnya misalnya suka berkontribusi, jadi kita sampaikan bahwa dari produk yang kita jual ini ada sedekah misalnya, ada infak untuk fakir miskin atau apa, atau anak yatim, seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan sekali bahwa dalam pemasaran itu yang paling penting adalah juga membuat orang penasaran. Jadi semua panca inderanya usahakan masuk, ya, bisa dipuaskan oleh produk kita. Dari telinganya, matanya, penciumannya, jadi bisa masuk. Nah, maka dari itu semakin lengkap produk kita, bisa promosi kita bikin penasaran, dia bisa masukin 5 hal tadi, maka lebih mudah produk kita akan terjual. Ingat 5 poin, 5P, harga perhatikan, tempat, lokasi perhatikan, kemudian produk mengenai kualitasnya diperhatikan, promosinya seperti apa juga diperhatikan, kemudian powerful ya. Nah, dari iklan outdoor atau indoor seperti itu ya. Kemudian close the sales. Jadi untuk menutup penjualan, kita upayakan memberikan nilai tambah. Karena orang membeli sebuah produk itu kalau tidak memiliki nilai tambah, hanya memiliki nilai standar, biasanya dia akan banyak pilihan. Biasanya dia akan mencari yang lebih murah, lebih simpel. Tapi kalau kita memiliki nilai tambah, maka kemungkinan besar produk kita akan dipilih. Nilai tambah itu banyak. Nilai tambah itu bisa berupa hadiah atau penawaran yang sensasional. Buat 10 pemesan pertama akan dapat diskon. Kemudian garansi. Kemudian limit. Limit itu hanya terbatas untuk antara jam ini sampai jam ini. Kemudian terbatas untuk beberapa pemesan pertama saja. Jadi kalau hal-hal ini kita bubuhkan di dalam metode penjualan kita, pemasaran kita, maka orang akan tertarik segera mengambil tindakan. Jangan sampai kita memfollow up, menindaklanjutinya itu membiarkan dia tidak mengambil keputusan. Jadi sudah capek-capek kita mempromosikan produk, tapi kita tidak menindaklanjuti, tidak meng-close the sales ini. Jadi siapkan beberapa nilai tambah yang sensasional sehingga orang segera mengambil keputusan membeli produk kita. Kemudian yang terakhir adalah kita bicara solusi. Jadi kita akan menanyakan hal yang
saya tadi sampaikan, supaya Bapak atau Mas atau Mbak mau dengan produk ini, kira-kira apa yang saya berikan supaya Mbak tertarik. Nah, ini adalah bicara mengenai alasan-alasan dia masih ragu dengan produk kita. Bisa dengan teknik kupas bawang. Boleh jadi alasan dia itu bukan alasan utamanya. Jadi kupas bawang dulu. Jadi alasannya misalnya mahal. Dibuka lagi dengan ini. Tapi intinya jangan berdebat. Jadi pada saat kita memberikan solusi itu jangan sampai kita mendebat, apalagi memaksa. Kita secara halus memberikan hypnoselling. Apa yang kita bisa bantu kira-kira supaya Bapak mau apa masalahnya lagi, kita ucapkan iya dulu ya. Jadi feel, fail, and found. Jadi kita mengatakan oh iya, misalnya dia ragu dengan produk, oh iya Pak, jadi tidak perlu oh bukan Pak, bukan ya, tapi kita katakan oh iya Pak, apalagi Pak, oh iya. Oh iyanya itu juga tetap kita jawab, tapi dengan cara mengatakan dulu atau sebelumnya saya juga berpikiran seperti itu. Dulu sebelum saya dapat ilmu dari ini saya juga seperti itu. Nah, jadi jawaban ini menyebabkan orang itu tidak didebat, sehingga dia merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Tidak Mas, saya nggak mau ikut program asuransi misalnya. Oh iya Pak, nah, jawabannya mungkin iya dulu. Saya juga dulu berpikiran seperti itu, tapi setelah saya ikut seminar ini, tapi setelah saya ketemu ini, atau mungkin kita punya data di majalah, tapi setelah saya baca buku ini, ternyata jaminan asuransi ini sangat bagus buat kita yang hari ini hidup ketidakpastian. Nah, mungkin itu jualan untuk buat kawan-kawan di asuransi misalnya. Nah, jadi kita memberikan solusi itu adalah bagaimana orang yang tadinya ragu, pada saat kita follow up, dia akan menunjukkan bahwa dia mau membeli produk kita, bertransaksi dengan kita. Kalau toh misalnya dia belum mau, kita pun tetap jaga hubungan baik. Boleh jadi nanti dia akan memesan kepada kita. Dan yang paling penting, minta juga referensi nama, referensi orang keluarganya untuk ditawarkan produk kita. Ini sangat bermanfaat karena apa? Memudahkan kita dipercaya oleh keluarga atau nama atau temannya. Karena apa? Referensinya dari teman kita. Kalau kita ujuk-ujuk datang sendiri tanpa ada referensi ini, biasanya lebih susah membangun trust yang pertama tadi. Oke, jadi kesimpulannya ada 4 hal ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menaikkan pemasaran kita, ide pemasaran, ide hypnoselling ini, dan mudah-mudahan kita sukses semua dalam menjual sehingga orang puas dengan produk yang kita tawarkan dan kita senang, bahagia karena kita sudah bisa menjual dan meraih kesuksesan dan meningkat income dari penjualan yang kita lakukan. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.